Petik 2. Tuan Muda. Ron, teh lemon sebelum tidur? Ya, Tuan Muda. Cale tidak terbiasa minum teh lemon sebelum tidur. Ia tidak ingin meminumnya, tetapi ia mengangkat cangkir teh itu tanpa berkata apapun lagi. Ia merasakan tatapan Ron saat ia menyesap teh lemon itu. Saat itulah Ron mulai berbicara. Tuan Muda, bolehkah saya mengajukan satu permintaan? Apa? Permintaan. Orang tua yang licik ini punya permintaan kepada orang sepertiku yang menurutnya tidak berguna. Kel menenangkan dirinya sebelum bertanya dengan santai. Baiklah, ada apa? Ron segera menyampaikan permintaannya kepada Kale. Bolehkah saya mendapat libur 2 hari? Oh, ya, ide bagus. Ron, kau sudah bekerja keras selama puluhan tahun. Kau harus mengurus tuan muda yang sampah ini. Jika kau ingin istirahat, kau bisa mengambil cuti selama yang kau mau. Kau dipersilakan untuk melakukannya. Ya, Cel akan senang jika Ron mengambil waktu istirahat yang sangat lama. Namun, Ron harus kembali sebelum insiden teror di ibu kota agar bisa menghubungi Choi Han. Jadi 2 hari adalah waktu yang tepat. Kel berharap dapat menikmati 2 hari berikutnya tanpa melihat wajah pembunuh ini. Ron menatap Chole yang memegang tangannya dengan penuh semangat dengan rasa ingin tahu. Namun, Kel segera mengalihkan pandangannya dari Ron dan membuka lemari di samping tempat tidur. Kel mengeluarkan kantong uang dari lemari dan mengangkatnya. Ambil ini. Ini tidak seberapa. Tapi belilah makanan lezat dan nikmati waktu istirahatmu. Beli makanan lezat untuk diriku sendiri dan nikmati waktu istirahatku. Hal ini membuat Ron berpikir tentang berapa lama ia telah hidup dalam persembunyian. Ia telah menghabiskan seluruh waktunya untuk mengurus sampah ini. Anak anjing tuan muda ini. Sekarang ia mencoba untuk keluar dari persembunyian dan memulai kembali hidupnya. Namun, ada kemungkinan besar bahwa masa depannya akan kacau. Jika orang-orang itu benar-benar menyeberang ke benua barat, keadaannya akan lebih buruk daripada sekadar kacau. Kalau begitu, saya harus meninggalkan anak saya di sini. Tuan Muda, apakah ini benar-benar baik-baik saja? Tentu saja, Ron, kamu berhak menikmati istirahat. Kualifikasi. Rencana awal Ron adalah pergi diam-diam dalam beberapa hari. Entah sendirian, atau bersama Beatrox. Namun, kasih sayang yang terkutuk ini adalah masalahnya. Itulah sebabnya dia menyebutkan liburan 2 hari. Dia ingin tahu apa yang akan dikatakan bocah kecil ini. Dia penasaran untuk mengetahuinya. Tuan muda yang masih kecil ini sekarang tahu orang macam apa dia karena Choi Han. Ron masih memiliki ekspresi lembut di wajahnya, tetapi tatapannya mulai berubah dingin. Tuan muda, uang ini terlalu banyak. Apa yang akan Anda lakukan jika saya mengambil ini dan melarikan diri? Ataukah kamu ingin aku melarikan diri karena kamu mendengar bahwa aku adalah individu yang kuat? Kau pikir aku tidak tahu kepribadianmu, Ron? Kalau kau mau kabur, kau pasti akan pergi tanpa mengatakan apapun atau langsung mengatakan bahwa kau akan pergi. Apa aku salah? Begitulah cara Ron pergi dalam novel. Dia tidak mengatakan apapun kepada Kon. Dan setiap kali dia perlu berpisah dari kelompok Choi Han sebentar, dia akan membahas kontrak mereka sebelum pergi. Kau benar, itu memang benar. Sekarang setelah dipikir-pikir, tuan muda di depannya ini telah melihatnya lebih dari putranya sendiri, Beatrox, selama puluhan tahun terakhir. Bahkan, Kel mungkin orang yang paling mengenal Ron saat ini. Saya sudah sangat tua. Sekarang juga. Aku akan kembali melayanimu saat kau menuju istana kerajaan. Jika kamu benar-benar menginginkannya. Dia tidak bisa membiarkan Kel masuk ke istana dengan penampilan yang lebih buruk daripada keluarga kerajaan atau bangsawan lainnya. Ron tidak ingin melihat tuan muda yang dibesarkannya dipandang rendah oleh orang lain. Kalau begitu aku akan berangkat sekarang. Tentu. Kel melambaikan tangan kepada Ron sambil duduk di tempat tidurnya
dan menikmati tidur malam yang indah untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Saat Cal bangun sekitar jam makan siang keesokan harinya, Ron sudah berangkat pagi-pagi sekali untuk istirahat. Berkat itu, wakil kepala pelayan Hans bertanggung jawab untuk melayani Cal. Masuklah. Selamat pagi, Tuan Muda. Tuan Ron bilang dia tidak merasa nyaman kecuali kalau itu aku. Haha, kurasa aku memang luar biasa. Bisakah kamu diam saja? Tuan Ron memintaku untuk melayani Anda. Apa yang dipikirkan Ron? Cal memasang ekspresi serius di wajahnya saat menerima cangkir dari Hans. Ia lalu mulai mengerutkan kening. Hans, kenapa kau membawakanku limun? Maaf, Tuan Muda, apakah Anda tidak suka limun? Cal menghela napas dalam-dalam dan meminum limun itu. Lebih baik daripada air dingin untuk membangunkannya dan menenangkan perutnya. Choi Han memperhatikan Hans dan Cal dari luar pintu kamar sambil mengingat percakapannya dengan Ron malam sebelumnya. Kau mau pergi ke suatu tempat? Ya, di mana? Tidak ada yang perlu diketahui anak sepertimu. Apakah kau datang untuk berbicara padaku atas nama Cholnim? Tampaknya kamu sudah mengerti. Itulah yang dikatakan Ron sebelum pergi pagi ini. Choi Han melihat pembunuh Ron, bukan pembantunya Ron, ketika Ron keluar dari kediaman. Choi Han, apakah Locke sudah bangun? Ya, Tuan. Suku serigala benar-benar memiliki kemampuan regenerasi yang cepat. Cal melihat waktu. Celengan Bilos, anak haram pemimpin Serikat Pedagang Friern, akan segera tiba di ibu kota. Cal telah berjanji untuk minum bersamanya dan telah memutuskan di mana mereka akan bertemu. Itu adalah penginapan yang sama yang telah ia suruh Choi Han tinggali begitu ia sampai di ibu kota. Penginapan itu juga memiliki sebuah bar yang terkenal dengan minuman beralkoholnya, dan sesuatu yang akan menghubungkan Choi Han dan Bilos ada di sana. Bagaimana dengan anak-anak dan pedagang di penginapan? Kupikir kau bisa mampir saat kau kembali dari pertemuan. Pertemuan. Tuan Muda, undangan dari bangsawan Timur Laut. Cal sudah melupakan hal itu karena dia tidak menganggap para bangsawan itu sangat penting. Dia mulai mengerutkan kening sedikit saat dia mempertimbangkan apa yang harus dilakukan. Tindakan sampah macam apa yang perlu dia lakukan di pertemuan itu? Cal, Kim Rok-sol belum pernah bertemu orang-orang ini sebelumnya, tetapi itu tidak masalah. Dia dikenal sebagai sampah karena suatu alasan. Dan tamu itu juga ingin berbicara dengan Anda. Apakah Anda berbicara tentang Nona Rosalia? Ya, dia bilang kapan saja sesuai dengan jadwalmu. Rosalind adalah gadis yang cerdas. Dia mungkin sudah menduga bahwa perasaan mana dari kemarin berasal dari seekor naga. Dia mungkin belum pernah melihat naga sebelumnya, tetapi mana yang sekuat itu tidak mungkin berasal dari makhluk lain selain naga. Saya akan sarapan di kamar saya, jadi persiapkanlah. Setelah itu, tanyakan kepada Nona Rosalie. Apakah dia ingin sarapan bersama? Ya, Tuan Muda, saya mengerti. Namun, sekarang sudah tengah hari, jadi sudah waktunya makan siang. Hans, saya akan segera menyiapkannya. Dan biarkan pintu teras terbuka. Naga hitam harus bisa masuk. Aneh sekali bahwa ia hanya dapat tidur nyenyak jika tidur di luar, di pohon dekat jendela. Kalau begitu aku akan membawa Rosalie Nim ke sini sekarang. Oke. Cal duduk di kursi dekat makanan, yang merupakan sarapan bagi sebagian orang, dan makan siang bagi sebagian lainnya, lalu menyuruh Hans keluar. Blackrock tampak berusaha keras, karena makanan di atas meja tampak lezat. Meja itu penuh dengan makanan, mungkin karena ia meminta semuanya sekaligus. Bukan secara berkelompok. Cal Nim. Choi Han mendekatinya. Aku akan menemani Locho saat kamu makan. Kurasa kalian berdua bergantian merawatnya. Choi Han mulai tersenyum malu mendengar pernyataan Cal. Meskipun Locke cepat pulih, dia masih berbaring di tempat tidur dengan Rosalia dan Choi Han bergantian merawatnya. Tentu saja, Rosalia
yang melakukan sebagian besar perawatan. An dan Hong juga membantu merawatnya. Seperti neraka saja mereka. Choi Han hanya bisa terdiam mendengar perkataan Kal. An dan Hong tinggal di kamar loci. Namun, itulah yang dikatakan kedua anak kucing itu kepada Kal secara rahasia sebelum mereka pergi. Menurutku kita terlalu lemah untuk membunuh suku serigala. Kita mungkin akan kalah. Bahkan, jika kita memasuki mode mengamuk, kita perlu mencari cara untuk menghancurkan orang-orang seperti dia. Baiklah, kita perlu mencari cara. Itulah sebabnya kita akan belajar sedikit. On dan Hong tidak ada di sana untuk merawat Loci, tetapi untuk menentukan cara membunuh musuh seperti itu di masa mendatang. Tapi Locke masih tampak santai dengan dua anak kucing lucu bersamanya. Kurasa itu bagus. Kyle tidak ingin memberitahu Choi Han dan Locke tentang kebenarannya. Choi Han memeriksa area tersebut untuk memastikan bahwa naga hitam tidak ada di ruangan tersebut sebelum berbicara pelan. Aku tidak memberitahu Locke atau Rosulin bahwa aku membawa mereka karena kalian yang menyuruhku melakukannya. Kerja bagus. Sudah kubilang, aku akan merahasiakannya. Itulah sebabnya para bangsawan menghabiskan setidaknya seminggu untuk mempersiapkan apa yang akan diucapkan saat mereka akan mengucapkan sumpah kematian. Mereka biasanya rata-rata mengucapkan setidaknya 10 halaman teks. Kyle berpikir tentang bagaimana dia akan menggunakan Choi Han di masa depan sebelum mulai berbicara dengan Choi Han, yang tampaknya sangat mempercayainya. Choi Han, apakah kamu mengatakan kamu akan membunuh penyihir peminum darah itu jika kamu melihat mereka lagi? Iya. Saya akan memberitahu Anda cara menemukan orang itu. Tentu saja, kita harus mencegah terjadinya teror terlebih dahulu. Tuan muda, saya membawa Rosalyn Nim. Kyle mengangguk pada Choi Han dan bangkit dari kursi. Choi Han diam-diam bangkit juga dan membuka pintu. Hans dan Rosalyn masuk melalui pintu yang terbuka. Hans tidak masuk lebih jauh dari kusen pintu, dan dengan tenang menambahkan apa yang telah ia nyatakan sebelumnya. Tuan muda, Rosalyn Nim, silakan beritahu saya jika Anda membutuhkan sesuatu. Rosalyn, aku akan bersama Locke. Oke, begitu mereka berdua pergi, hanya Rosalyn dan Kyle yang tersisa di ruangan itu. Rosalyn tampak tenang, namun dingin. Terima kasih atas undangannya, Tuan Muda Kyle. Tidak apa-apa, Nona Rosalyn. Silahkan, duduk di sini. Ada banyak hal yang perlu kita diskusikan. Tuan Muda, saya rasa Anda tidak suka bertele-tele? Rosalyn mulai tersenyum saat dia bertanya, dan Kyle melihat ke arah jendela teras yang terbuka dan mulai berbicara. Silakan masuk. Pada saat itu, Rosalyn segera berbalik. Ia melihat beberapa daun melayang ke dalam ruangan. Ia tak kuasa menahan gemetar. Namun, dia mampu berpikir secara logis tadi malam. Dia telah memikirkannya sepanjang malam saat merawat Locke. Sihir 3 lapis dan kemampuan untuk melakukan hal seperti itu, sebenarnya hanya ada satu jawaban. Naga, apakah dia naga Nim? Kamu perkenalkan dirimu. Pada saat itu, daun-daun yang mengapung di atas meja, atau di atas stand, jika Anda ingin lebih spesifik, berubah menjadi naga hitam. Ia telah menghilangkan sihir tembus pandangnya. Tembus pandangnya. Baiklah. Naga hitam itu diam-diam mengamati Rosalyn sebentar sebelum memalingkan mukanya. Rosalyn tidak tahu harus berkata apa tentang tindakan naga itu. Setelah melakukan itu, naga itu bergerak di depan steak dan mulai berbicara. Saya lapar. Silakan, kamu bisa memakannya. Kita juga harus makan. Iya, tak akan ada seorang pun di menara sihir yang percaya padanya kalau dia menceritakan hal ini. Namun, Rosalyn percaya pada apa yang dilihatnya di depan matanya, serta kelima inderanya yang lain. Segala sesuatu di alam dapat dirasakan oleh kelima inderanya. Sungguh menakjubkan bahwa seorang penyihir sepertiku dapat melihat pemandangan seperti itu. Seekor naga bersama manusia. Rosalyn percaya dengan apa yang ada di depannya dan mengungkapkan pengamatannya yang jujur. Kyle tidak mau menanggapi, tetapi naga hitam itu berhenti memakan steak dan menatap Rosalyn. Ia lalu menoleh untuk menatap Kyle. Sangat lemah. Dia tidak lebih baik dari seekor semut. Itulah alasannya. Memang, makan bersama Tuan Muda Kyle dan Dragon Nim merupakan suatu kehormatan.
Dia benar-benar orang yang pemberani. Penyihir lain pasti akan gemetar tak henti-hentinya dan memuji sang naga saat ini. Mereka kemudian akan meminta sang naga untuk mengajari mereka sedikit saja tentang mana atau sihir. Sihir naga adalah sesuatu yang akan membuat penyihir manapun di benua itu menjadi gila. Silakan tinggal di sini selama yang Anda suka, Tuan Muda Kale. Ya, ada 3 hal yang ingin saya ketahui. Namun, salah satunya sudah terselesaikan, jadi saya punya 2 lagi. Bolehkah saya bertanya tentang hal itu? Silakan. Ini hal kedua yang membuatku penasaran. Rosalind menanyakan pertanyaannya dengan tenang dan tulus. Apakah tidak apa-apa membiarkan seseorang yang tidak diundang tinggal di kediamanmu seperti ini? Meskipun aku seorang penyihir, sebagai seorang bangsawan, kau harus peka terhadap pergaulan dengan orang asing. Tidak apa-apa karena kamu adalah seseorang yang dibawa Caihan. Kale mengintip ke arah naga hitam yang sedang memakan steak, sebelum menoleh kembali ke arah Rosalind dan meneruskan bicaranya. Saya juga tidak masalah dengan sosok di depan saya ini. Begitu ya? Kalau begitu, ini pertanyaan ketiga saya. Mengapa kau berbicara begitu hormat kepadaku, meskipun statusmu sebagai seorang bangsawan? Kale mengangkat gelas anggur di sebelah steak salmon dan menyesap anggur putihnya. Kemudian dia mulai berbicara. Rambut merah, tiupel merah, dan seorang penyihir. Lalu ada nama yang kamu ungkapkan sendiri, Rosalind. Putri Nim, bukankah seharusnya kau yang berhenti berbicara begitu hormat kepadaku? Rosalind mulai tersenyum. Kudengar kau sampah, tapi kurasa itu bohong. Rosalind segera berhenti dengan nada hormat, seperti yang diharapkan Cale. Meskipun sebagian besar orang mungkin tidak tahu seperti apa rupa putri kerajaan lain, itu berbeda bagi para bangsawan. Memang benar aku terkenal sebagai sampah. Namun, seorang penyihir harus membuat penilaian berdasarkan kelima inderanya. Anda benar, Tuan Muda Cale. Kami hanya percaya pada hal-hal yang kami alami sendiri. Rosalind berbicara kepadanya secara informal sebagai seorang putri, tetapi ketika ia menyebut dirinya sebagai bagian dari masyarakat penyihir dengan menggunakan istilah kita, ia berbicara secara formal. Identitasnya sebagai seorang penyihir tampaknya sangat penting baginya. Tapi Putri Nim, Rosalind, baiklah, Nona Rosalind, apakah Anda sudah selesai dengan pertanyaan Anda? Ya, aku sudah selesai. Tuan Muda Cale, sepertinya Anda tidak ingin terlibat dengan saya. Meskipun dia tahu bahwa dia adalah seorang putri, dia hanya menyuruhnya untuk menikmati waktu di sana dan kemudian pergi. Bukannya dia merasa itu tidak sopan atau semacamnya. Malah, dia lebih suka seperti itu. Jika dia menginginkan perlakuan khusus, dia akan langsung mengungkapkan nama lengkap dan identitasnya. Namun, dia tidak ingin diperlakukan seperti itu. Selain itu, dia berterima kasih kepada Cale karena memberitahu mereka tentang kondisi Locke. Benarkah, aku hanya bersikap seperti itu karena Putri Nim tampaknya lebih suka seperti ini? Pembohong, Rosalind menganggap perkataan Cale hanya sebagai alasan yang bagus. Seorang manusia yang bepergian dengan seekor naga. Ia dikenal sebagai sampah oleh masyarakat, tetapi sebenarnya tidak seperti itu dalam kehidupan nyata. Ia bisa saja dengan mudah mengungkapkan keberadaan naga itu jika ia benar-benar ingin melakukannya. Dia mengucapkan terima kasih kepada Cale, yang tersenyum seolah-olah dia tidak tahu apa-apa. Sepertinya Anda belum memberitahu keluarga kerajaan Rohan. Terima kasih banyak. Tidak masalah. Hal seperti itu seharusnya berdasarkan keinginan individu yang bersangkutan. Cale mengira putra mahkota akan menerobos masuk ke kediaman ini jika Cale melaporkannya ke istana. Anda benar, Tuan Muda Cale. Saya tidak ingin mengungkapkan jati diri saya. Jika hal ini membuat Anda mendapat masalah di kemudian hari, mohon beritahu mereka bahwa saya meminta Anda untuk tidak melakukannya. Saya akan mengirim utusan untuk mendukung cerita Anda. Mengerti? Terima kasih telah mengizinkanku tinggal di sini. Aku akan mengurus urusanku sendiri dan tidak akan merepotkanmu. Jangan sampai membuatku mendapat masalah. Cale berterima kasih kepada Rosalind, yang memberinya jawaban yang paling ingin didengarnya. Terima kasih banyak. Jangan khawatir, memang seharusnya begitu. Rosalind mengabaikan ucapan terima kasih Cale sebelum melanjutkan makan. Cale dan Rosalind, mereka berdua tidak perlu berbicara lagi. Rosalind hanya sesekali mengintip naga itu. Dia tidak dapat menahannya. Sebagai seorang penyihir, tatapannya terus tertuju pada sang naga. Sang naga berhenti memakan sosis yang awalnya untuk Cale sebelum berbalik menatap Rosalind.
Setelah mengabaikan Rosalind yang terus mengintip selama beberapa saat, dia akhirnya angkat bicara. Makanlah makananmu sendiri. Ini makananku. Naga hitam menarik piring berisi sosis itu lebih dekat padanya. Chale dengan santai menumpuk lebih banyak makanan ke piring itu untuk sang naga. Naga hitam mulai kecanduan dengan rasa steak, yang berbeda dengan memakan daging mentah, serta berbagai jenis makanan lain yang ada di atas meja. Rosalind mengintip ke arah Chale, dan Chale diam-diam mengangkat 4 jarinya tanpa sepengetahuan naga itu. Usianya 4 tahun. Rosalind tersenyum mendengar makna pesan Chale, dan menanggapi naga itu. Ya, naga Nim, aku tidak berani menatap makananmu. Sang naga hitam mulai makan lagi dan Rosalind dan Chale juga melanjutkan makan mereka. Itu adalah santapan yang menenangkan dan damai. Setelah selesai, Chale naik kereta untuk menemui para bangsawan Timur Laut. Para bangsawan Timur Laut hanya terdiri dari 10 keluarga bangsawan. Jumlahnya lebih banyak jika Anda mempertimbangkan para baron dan di bawahnya. Tetapi pilar Timur Laut didasarkan pada 10 keluarga ini. Dari 10 keluarga tersebut, 3 orang yang ditemui Chale hari ini berasal dari 3 keluarga yang telah lama bersahabat dengan keluarga Henitus. Sungguh sebuah dilema. Itulah sebabnya Chale khawatir. Choi Han, yang telah mengikutinya sebagai penjaga, bertanya dengan hati-hati. Apa, kalau ada yang bisa saya bantu, tolong beritahu saya. Tidak apa-apa, kamu tidak perlu tahu. Chale hanya menjawab singkat sebelum mulai berpikir lagi. Choi Han mengamati Chale dan mulai khawatir juga. Ini pertama kalinya Choi Han melihat Chale khawatir seperti ini. Chale tidak tahu harus berbuat apa. Kekacauan macam apa yang perlu ia timbulkan agar benar-benar terlihat seperti sampah. Chale menyadari sesuatu setelah terjebak dengan beban berat seperti Choi Han dan naga hitam. Ia mengalami dilema tentang bagaimana menjalani kehidupan yang buruk. Para bangsawan Timur Laut pasti sudah melihat perilaku Chale yang buruk di masa lalu. Mereka juga pasti sudah menerima berita tentang semua tindakan Chale yang buruk di wilayah Henitus. Itulah sebabnya dia harus lebih berhati-hati. Tidak, dia harus lebih kacau lagi. Chale menunduk melihat kedua tangannya. Bertingkah seperti bajingan, itu akan menjadi cara agar terlihat seperti sampah dari semua sampah. Sementara Chale memikirkan apa yang bisa dia lakukan untuk bertingkah buruk, kereta itu berhenti di depan sebuah tempat tinggal. Karena semua bangsawan Timur Laut memiliki tempat tinggal di area yang sama di ibu kota, jaraknya tidak terlalu jauh. Selamat datang, Tuan Muda Chale Nim. Chale memperhatikan kepala pelayan tua menyambutnya di gerbang, dan melihat kebangunan di belakang kepala pelayan itu. Ini adalah kediaman Count Welsman. Wilayah Count Welsman terletak di bagian awal Timur Laut, dan dia tidak terlalu kuat atau kaya. Itulah sebabnya dia mampu membangun hubungan dekat dengan Count Henitus di Timur Laut, tempat mereka tidak memiliki adipati atau markis. Count Henitus menyukai persahabatan ini karena, bagi seseorang seperti dia, yang wilayahnya jauh di sudut Timur Laut, mengenal seseorang yang dekat dengan ibu kota adalah hal yang menguntungkan. Chale memikirkan penerus Count Welsman. Eric Welsman, wakil kepala pelayan Hans, telah dengan hati-hati menasihati Chale sebelum dia berangkat ke rapat ini. Tuan Muda, sungguh hebat bahwa Anda mempunyai hubungan yang baik dengan Tuan Muda Eric, tetapi saya menanyakan hal ini kepada Anda apakah menurut Anda akan lebih bijak untuk tidak bersikap terlalu dekat satu sama lain di hadapan para bangsawan lain dalam pertemuan ini. Chale jadi tahu kalau Eric dan pemilik asli tubuh ini memang sangat dekat. Namun, informasi tentang Eric dalam laporan informasi bangsawan menggambarkan Eric sebagai orang baik yang sedikit tegang. Tuan Muda Chale, bolehkah saya mengantar Anda masuk? Tentu. Chale mengikuti kepala pelayan tua itu ke kediaman Welsman. Eric Welsman, Gilbert Chater, dan Amiru Ubar. Ketiganya berada di dalam kediaman. Chale masih memikirkan bagaimana ia harus bersikap di hadapan mereka saat ia masuk ke dalam. Pada akhirnya, dia tidak perlu khawatir tentang hal seperti itu. Chale, setidaknya kau masih mendengarkan hiung ini. Benar kan? Chale tampak bingung. Eric Welsman menaikkan kacamatanya setelah melihat ekspresi Chale. Saat ini, Chale sedang duduk di meja dengan 3 bangsawan mengelilinginya seperti sedang diwawancarai. Ini aneh, namun suasananya lebih seperti mereka menghiburnya daripada mewawancarainya. Eric Welsman mulai berbicara, bukankah itu akan mengganggumu juga? Putri Viscount Ubar, Amiru, dan putra Baron Chater, Gilbert, turut menimpali. Dia benar.
Tuan Muda Chale, ku dengar kau tidak suka formalitas yang menyebalkan. Tuan Muda Chale, tidak salah jika kita menganggap sesuatu itu menyebalkan. Rasanya seperti mereka sedang mencoba menghibur seorang anak. Chale menanggapi pernyataan mereka terlebih dahulu. Ya, itu menyebalkan. Lihat, itulah sebabnya. Mengetuk. Erik mengetuk meja pelan. Sepertinya bukan karena dia marah, tetapi lebih seperti gerakan bawah sadar. Dia memandang ke arah Chale, yang dulunya adalah anak kecil yang lucu hingga dia tumbuh menjadi sampah, dan melanjutkan dengan tenang. Itulah sebabnya kamu tidak perlu mengatakan apapun atau melakukan apapun. Diam saja dan kami akan mengurus semuanya untukmu. Lagi pula, kamu tidak suka hal-hal yang menyebalkan dan formalitas. Chale membalas dengan ekspresi penasaran. Saya sangat pandai untuk tetap diam. Hah, kau memang begitu? Ah, ya, kau memang seperti itu. Kau sangat ahli dalam hal itu. Erik dikenal sebagai orang yang tegang, tetapi dia juga tipe yang khawatir tentang segala hal. Namun, itu hanya karena dia suka memikirkan segala hal sebelum hal itu benar-benar terjadi. Ia mulai berbicara dengan Chale, yang menjadi perhatian terbesarnya sejak kemarin, saat ia mengetahui bahwa Chale benar-benar orang yang akan datang ke ibu kota. Dua orang lainnya memandang ke arah Erik seolah-olah mereka sedang menyemangatinya. Beberapa bangsawan timur laut lainnya mungkin akan mencoba mengganggumu. Mereka yang bersekutu dengan Markis Stan atau adipati lainnya pasti akan mencoba. Namun, yang harus kau lakukan hanyalah diam dan kami akan mengurus semuanya untukmu. Bagaimana menurutmu? Inilah yang paling dikhawatirkan Erik. Dari 10 keluarga pilar, hanya 4 keluarga ini yang belum berpihak ke tempat lain. Bangsawan lain yang berpihak kepada bangsawan berpangkat lebih tinggi dari luar daerah ingin menawarkan seluruh kelompok bangsawan timur laut kepada garis keturunan mereka. Mereka harus berhati-hati, dan bahkan lebih berhati-hati lagi. Kelompok 4 keluarga ini harus berada di tengah. Itulah cara mereka menjadi faksi terkuat di timur laut, dan, untuk melakukan itu, keluarga Henitus yang kaya tidak dapat menyebabkan kecelakaan di ibu kota. Itu akan bagus sekali. Saya berencana untuk menunjukkan rasa hormat kami kepada putra mahkota bersama-sama. Saya yakin Anda merasa ini menyebalkan dan ingin langsung minum, tetapi itu akan sulit. Selama Anda melakukan salam pembuka itu, kami akan mengurus semuanya. Oh, Chale mulai menyeringai. Ia merasa suasana ini cukup menarik. Ia mengambil gelas anggur di depannya. Chale dapat melihat Gilbert tersentak saat ia melakukannya. Chale juga menganggap ini aneh. Dia mungkin sampah yang merepotkan, tetapi karena mereka berada di pihak yang sama, satu-satunya tindakan yang mungkin mereka lakukan adalah melindunginya. Dia membasahi mulutnya dengan anggur sebelum mulai berbicara. Bagus sekali, bukankah begitu? Chale memutuskan untuk menerima tawaran ketiga bangsawan itu untuk tidak melakukan apapun dan mendapatkan perlindungan mereka. Ia sangat menyukai rencana ini. Yang perlu Anda lakukan adalah datang, duduk di sana, dan bersantai. Bagus, kedengarannya sempurna. Itu adalah tawaran yang sangat bagus, persis seperti yang disukai Chale. Dia dengan tenang menyantap makanan di depannya, karena dia mulai berpikir bahwa datang ke sini hari ini adalah ide yang bagus. Namun, Erik, Gilbert, dan Amiru tidak lengah. Anggur dari wilayah Henitus sungguh luar biasa. Tentu saja, Chale tahu tentang keinginan kedua keluarga itu atas investasi sang putra mahkota dari informasi yang diberikan Hans kepadanya. Bagaimana dia bisa berinvestasi jika perang akan segera dimulai dari selatan benua barat? Mungkin akan berbeda jika itu adalah angkatan laut. Mereka semua cukup puas dengan pertemuan ini. Chale beristirahat sebentar setelah kembali ke kediamannya, sebelum mendengar bahwa Choi Han telah kembali, menyebabkan Chale memanggilnya ke kamarnya. Chale Nim, kau memanggilku. Bagaimana penginapannya? Baik, syukurlah. Anak-anak bersemangat, lalu tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Ya benar tidak ada lagi tapi... Saat itulah Choi Han baru menyadari bahwa Chale tidak mengenakan piyama atau pakaiannya yang biasa. Ia mengenakan pakaian yang sangat kasual. Aku akan berbaring di tempat tidur, jadi pergilah dan beritahu Hans bahwa dia bisa berhenti berdiri di luar pintu dan bisa tidur. Dia akan pergi tanpa menoleh ke belakang. Choi Han melihat keluar jendela teras yang terbuka. Malam itu cerah. Ia lalu bertanya pada Chale, apakah kamu akan berangkat? Iya. Aku membiarkan teras terbuka seperti sebelumnya, jadi datanglah ke kamarku. Saya mengerti.
Apakah hanya kita berdua saja, tanpa On atau Hong? Aku juga akan pergi. Naga hitam itu melepaskan sihir tembus pandangnya dan masuk melalui jendela teras. Choi Han melihat ke arah naga hitam sebelum berbalik untuk melihat Chale. Kita bertiga akan pergi. Choi Han menatap naga hitam sebelum kembali menoleh ke arah Chale dan bertanya. Apakah kita akan menghancurkan segalanya? Tidak, sama sekali tidak. Mengapa pikirannya selalu ekstrim? Chale berbaring di tempat tidur dan melambaikan tangan kepada Choi Han. Cepatlah kembali. Oh, dan pakailah topi. Saya mengerti. Choi Han hanya menyalakan lampu meja nakas dan mematikan lampu lainnya sebelum keluar dari kamar dan mengatakan sesuatu kepada Hans. Chale tetap memejamkan mata dan berpura-pura tidur. Pintu segera tertutup dan Hans tidak masuk. Naga hitam, yang tadinya tidak terlihat saat pintu terbuka, menghilangkan ketidaktampakannya dan mendarat di tempat tidur. Satu sisi tempat tidur mulai tenggelam sementara naga itu mulai berbicara dengan suara khawatir. Kamu tidak bisa benar-benar tertidur. Apakah aku terlihat seperti anak berusia 4 tahun bagi naga ini? Chale menghela napas dan bangkit dari tempat tidur. Beberapa saat kemudian, Choi Han kembali masuk ke kamar melalui jendela sambil mengenakan jubah. Kau sudah tiba. Kurasa jubah pasti lebih baik daripada topi. Choi Han mengangguk dan mulai berbicara ke arah naga itu sementara Chale mengemasi topinya. Apakah kamu akan mengikuti kami seperti itu? Aku akan menjadi tidak terlihat. Petik 2. Kudengar naga bisa berubah wujud. Tidak bisakah kau berubah menjadi manusia? Kurasa itu akan lebih mudah. Aku benci manusia. Aku tidak ingin menjadi seperti manusia. Dia bilang naga itu keren dan mengagumkan. Siapa yang bilang? Naga hitam itu mengintip ke arah Chale saat mendengar pertanyaan Choi Han, sebelum segera mengalihkan pandangannya. Naga memang keren. Benar sekali. Choi Han menganggukkan kepalanya dan mengikuti di belakang Chale, yang sedang menuju ke teras. Ia kemudian melihat keluar jendela teras lantai 3 dan tiba-tiba berhenti. Chale Nim, kenapa? Apakah aku harus menggendongmu lagi? Chale mendengus mendengar pertanyaan ragu Choi Han, lalu menunjuk ke langit-langit dengan jari telunjuknya. Saat itu, tubuh Chale perlahan terangkat dari lantai dan mulai menghilang. Chale menyaksikan seluruh tubuhnya menjadi tidak terlihat sebelum menatap langit-langit dan mulai berbicara. Naga itu hebat dan perkasa. Kau benar, aku hebat dan perkasa. Naga hitam yang tak terlihat itu menanggapi Chale. Choi Han dapat melihat seringai jahat Chale muncul dengan cepat sebelum menghilang. Choi Han menyadari bagaimana Chale mengendalikan naga itu dan ia pun mulai berbicara. Wah, naga itu hebat dan perkasa. Begitu Choi Han mengatakan itu, dia pun menjadi tidak terlihat, dan mereka bisa meninggalkan kediaman tanpa rasa khawatir. Tentu saja, ada alat pendeteksi sihir di sekitar pagar kediaman, tetapi itu untuk mencegah penyusup. Mereka tidak bereaksi apapun terhadap orang-orang yang meninggalkan kediaman. Choi Han berdiri di sebuah gang kecil agak jauh dari kediamannya, dan mulai berbicara. Kurasa di sini aman. Begitu dia mengatakan itu, sihir tembus pandang pada Chale dan Choi Han pun dihapus. Chale, yang sihir levitasinya juga dihapus, mendarat dengan lembut dari ketinggian 10 cm di udara. Chale terkejut dengan rangkaian kejadian ini. Kemampuan sihir naga hitam jauh lebih kuat dari yang kukira. Aku penasaran apakah itu ada hubungannya dengan karakteristik khususnya. Tingkat sihir ini sudah sedikit lebih tinggi dari tingkat penyihir tingkat tertinggi. Tidak mengherankan jika mereka mengatakan bahwa naga dewasa dapat dengan mudah menghancurkan seluruh kerajaan jika ia mau melakukannya. Tapi aku tidak akan membutuhkan bantuannya lagi setelah aku mendapatkan suara angin. Aku bisa bergerak tanpa harus ditemani oleh naga hitam atau Choi Han. Suara angin adalah kekuatan kuno ketiga yang Chale rencanakan untuk diambil. Namun, ia harus menuju ke pesisir timur laut kerajaan Rohan untuk menemukan kekuatan itu. Aku harus pergi ke daerah kekuasaan Nona Muda Amiru. Chale berencana untuk pergi ke sana untuk mendapatkan Sound of the Wind dalam perjalanannya kembali dari ibu kota. Alasannya kepada orang lain adalah bahwa ia ingin pergi bertamasya, karena ia sudah keluar. Fakta bahwa itu adalah kekuatan kuno di tepi laut membuatnya sedikit khawatir, tetapi Chale memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya karena itu adalah kekuatan yang dapat ia ambil secara diam-diam. Saat itu, kru Choi Han tidak akan bersamaku lagi. Chale yakin bahwa suku Paus dan Putri Duyung muncul di pesisir timur laut sekitar akhir volume 4.
Perang di lautan antara benua timur dan barat. Yang harus ia lakukan adalah menghindari pesisir saat itu. Lebih dari sekadar paus, ia perlu menghindari putri duyung gila itu. Chale menutupi rambut merahnya dengan topinya, sebelum mengeluarkan peta dari sakunya. Ia kemudian memimpin, "Ikuti aku." Naga hitam yang masih tak terlihat dan Choi Han berjalan di kedua sisi Chale, mengikuti Chale keluar dari distrik selatan para bangsawan dan menuju pusat Huis. Kehidupan malam di ibu kota benar-benar berbeda dari tempat lain. Tentu saja, Chale menganggukkan kepalanya mendengar ucapan Choi Han sebelum menuju ke Plaza of Glory di pusat Huis. Mereka dapat melihat alun-alun bundar di depan mereka dengan air mancur di keempat arah. Setiap air mancur dikelilingi oleh sekelompok warga. Ketiganya dapat melihat warga bersantai bersama keluarga atau teman-teman setelah seharian bekerja. Karena saat itu sudah pukul 9 malam, mereka akan terus bersenang-senang di alun-alun hingga petugas keamanan datang untuk berpatroli pada pukul 11 malam. Buatlah agar tidak ada yang bisa mendengar kita. Sebuah kubah tak terlihat muncul di sekeliling mereka. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilihat oleh Chale, Choi Han, dan naga hitam yang berada di dalam kubah itu. Choi Han akhirnya berbalik untuk melihat Chale. Ada sesuatu yang disebut bom ajaib. Sebuah bom? Ya, bom. Bom sihir bisa hadir dalam berbagai bentuk dan ukuran. Benua barat ini memiliki sejarah panjang perang yang dipimpin oleh sihir dan telah berkembang pesat. Namun, ada banyak batasan. Lokasi bom sihir, pengendalian aliran mana, dan banyak faktor lainnya menyebabkan bom ini sangat rumit untuk digunakan. Itulah sebabnya mereka lebih suka penyihir menggunakan sihir mereka selama perang daripada menggunakan bom sihir. Namun, bom sihir kali ini berbeda dari yang digunakan sebelumnya. Dari bom-bom tersebut, bom ajaib yang baru dikembangkan akan meledak di sini, serta beberapa tempat di sekitar sini, dalam waktu 6 hari. Chale tidak menyangka bahwa 5 bom yang ditemukan Choi Han dan Rosalind dalam novel itu akan tetap sama. Ceritanya sudah berubah. Itu berarti situasi ini juga bisa berubah dengan mudah. Itulah sebabnya Chale membuat rencana baru. Namun, ia tetap yakin bahwa insiden teror bom ajaib akan tetap berjalan sesuai rencana. Karena aku dapat memastikan bahwa penyihir gila itu ada di kerajaan ini. Penyihir gila itu adalah orang yang menciptakan bom ajaib baru ini. Organisasi rahasia itu akhirnya akan mendistribusikan bom ini ke berbagai wilayah di kerajaan Rohan setelah insiden di ibu kota. Tentu saja, mereka akan menyembunyikan identitas mereka sebagai organisasi rahasia. Apakah Anda mengatakan bom akan meledak di sini? Benar, benda itu bisa dikubur di suatu tempat atau bahkan dipasang pada seseorang. Tentu saja, orang itu tidak akan tahu bahwa benda itu adalah bom dan mengira benda itu adalah benda lain, seperti gelang atau tas, dan benda itu ada pada dirinya. Itulah sebabnya kita perlu mencegahnya. Bagaimana kita bisa mencegahnya? Sederhana, bom sihir pada dasarnya adalah potongan mana. Itulah sebabnya yang perlu kamu lakukan adalah meminta seseorang dengan kepekaan mana yang tinggi untuk memeriksa area tersebut dan mencari lokasi manapun yang tampaknya memiliki banyak mana. Choi Han tersentak melihat sikap tenang Chale sebelum bertanya dengan hati-hati. Apakah angkanya jauh lebih tinggi sehingga dapat dideteksi dengan mudah? Tidak, hanya sedikit lebih tinggi, sehingga sulit bagi penyihir biasa untuk menyadarinya. Namun, sebagian kecil mana itu dapat langsung menarik mana di area sekitar untuk menciptakan ledakan besar. Chale Nim, kurasa ini tidak akan mudah. Sangat mudah. Benar kan? Itu bisa dilakukan. Hanya saja menyebalkan. Naga hitam, makhluk yang konon paling peka terhadap mana. Choi Han segera mengerti dan menganggukkan kepalanya. Ia lupa bahwa naga ini adalah makhluk yang hebat dan perkasa. Saya tidak tahu tentang orangnya. Tetapi bom yang dipasang di lokasi tersebut akan dipasang setidaknya 2 hari sebelum kejadian. Hari kejadian adalah saat Raja tiba. Itu berarti keamanan akan ditingkatkan berkali-kali lipat dari biasanya mulai dari hari sebelumnya. Itulah sebabnya mereka perlu memasang bom setidaknya 2 hari sebelumnya. Saya tidak tahu tentang lokasi lainnya, tetapi saya yakin setidaknya ada 1 bom di dekat alun-alun ini. Ini adalah tempat yang paling ramai. Benar, aku setuju. Itulah sebabnya, dengan alun-alun ini sebagai titik pusatnya. Chale menunjuk ke arah Choi Han dan kemudian ke langit. Choi Han, kamu dan naga akan berkeliaran di ibu kota setiap malam untuk mencari bom ajaib. Kita berdua, Chale menepuk bahu Choi Han dan menjawab saat Choi Han bertanya. Cara menangani naga hitam dan Choi Han cukup mirip.
Ya, Choi Han, kalau itu kamu, aku tahu kamu bisa bergerak diam-diam tanpa diketahui. Kamu sangat berbakat. Choi Han mengangguk pelan dengan ekspresi serius. Ia lalu bertanya, apa yang harus kita lakukan setelah menemukannya? Biarkan saja di sana untuk saat ini. Tidak membuangnya, kami akan membuangnya pada hari kejadian. Bolehkah aku bertanya kenapa? Apakah kamu tidak ingin menemukan penyihir itu? Itu bukanlah jawaban atas pertanyaan Choi Han, tetapi Choi Han menganggukkan kepalanya terlebih dahulu. Seorang penyihir harus hadir untuk membuat bom sihir meledak. Penyihir yang membuat bom harus menghilangkan batasan untuk meledakkannya. Kemudian, Choi Han mulai berbicara saat sebuah pikiran muncul di benaknya sebelum berhenti dan menoleh ke arah Chale. Chale melanjutkan dengan nada tidak tertarik. Pertama, temukan bomnya. Jika Anda beruntung dan menemukan orang yang memasang bom, ikuti mereka tanpa ketahuan. Karena naga hitam akan bersamanya, Choi Han akan berhenti tepat sebelum ia terdeteksi oleh sihir. Namun Chale berpikir akan sulit bagi mereka untuk menemukan orang-orang itu dalam prosesnya. Akan butuh banyak usaha untuk mencari lokasi dengan fluktuasi mana yang sedikit tinggi untuk menemukan bom. Akan sangat sulit dan melelahkan. Itulah sebabnya Chale menyerahkan tugas ini kepada mereka berdua. Dia tidak akan bisa membantu, tetapi, yang lebih penting, dia tidak ingin melakukannya. Lalu apakah kita hanya perlu berkeliaran sampai 2 hari sebelum acara? Tidak, kalian berdua harus datang sehari sebelumnya juga. Sehari sebelumnya, bukankah akan sulit karena penjaganya akan jauh lebih banyak? Choi Han tidak menanyakan pertanyaannya. Memang sulit, tetapi masih bisa diatasi. Dia hanya perlu berusaha lebih keras dan lebih berhati-hati. Pada saat itu, Choi Han bisa melihat Chale dengan seringai jahatnya sekali lagi. Chale mengeluarkan bola hitam dari sakunya dan menunjukkannya kepada Choi Han. Ah, Choi Han terkesiap. Ia merasa familiar dengan bola hitam ini. Itu adalah alat pengganggu mana. Chale pernah menggunakannya sebelumnya. Kekuatannya cukup kuat untuk menjangkau seluruh gunung. Chale tersenyum santai saat mulai berbicara. Dia tahu kapan bom itu akan meledak. Banyak penyihir akan ada di sana hari itu, jadi mungkin tidak akan berlangsung selama 10 menit, tetapi itu akan membantu. Itu akan membuat semua yang berhubungan dengan sihir tidak berfungsi selama durasi itu. 10 menit sudah cukup. Mereka hanya perlu menyelamatkan orang-orang yang terkena bom dalam 10 menit itu. Mereka akan sangat terlihat, dan, pada saat itu, akan ada banyak manusia dan manusia binatang yang harus bekerja, selain Choi Han dan naga itu juga. Choi Han memandang bola hitam itu dan Chale bola balik sebelum meneguknya dan mulai berbicara. Chale Nim, kamu berencana melakukan semua ini sendiri. Itulah sebabnya, Chale tahu apa yang akan dikatakan Choi Han. Itulah sebabnya dia memotong pembicaraannya dan mulai berbicara kepada Choi Han dan sang naga. Pergi dan bekerja, aku akan menunggumu di sini. Lihat saja sampai sekitar pukul 11 sebelum kembali lagi hari ini. Choi Han berpikir sejenak, sebelum tertawa seperti mendesah dan menganggukkan kepalanya. Baiklah, hari ini, aku dan naga akan melihat-lihat bagian dalam alun-alun sebelum kembali. Choi Han awalnya berpikir untuk bertanya mengapa Chale tidak ikut bersama mereka. Namun, ia segera menyadarinya. Chale hanya akan menjadi beban bagi Choi Han dan naga hitam saat mereka bekerja. Saya akan bekerja keras, jadi tolong belikan saya bir saat saya kembali. Tentu saja, Dragon, terima kasih juga atas bantuanmu. Naga hitam menyingkirkan kubah kedap suara, seolah menanggapi kata-kata Chale. Choi Han hanya menundukkan kepalanya sedikit sebelum menjauh dari Chale. 2 jam kemudian, Chale kembali ke kediaman bersama Choi Han dan naga hitam, yang tidak berhasil menemukan apapun. Mereka tidak berhasil menemukan apapun pada malam berikutnya. Chale yang tidak bisa tidur di malam hari, akhirnya terbangun di tengah hari. Namun, ia tidak merasa lelah karena vitalitas jantung membuat Chale sulit merasa lelah. Tuan muda, apakah Anda sudah bangun? Ron, tidur nyenyak Chale yang bagaikan madu lenyap seperti mimpi, saat ia kembali ke dunia nyata. Saya sudah kembali. Ron kembali. Ia lalu menyerahkan sepucuk surat kepada Chale. Chale memberi perintah kepada Ron untuk pertama kalinya setelah sekian lama setelah melihat surat itu. Ron, pergilah siapkan sebotol anggur terbaik. Itu adalah surat dengan lambang Serikat Pedagang Flying. Chale membuka surat itu dan menemukan satu kalimat. Tuan muda Chale, apakah Anda akan mentraktirku alkohol segera? Anak haram pemimpin persekutuan pedagang Flying,
Bilos, akan segera tiba di ibu kota. Surat itu membantu Chale menyadari bahwa tidak lama lagi ia akan bertemu dengan putra mahkota di dalam istana. Karena ada banyak penjahat di sana, sudah waktunya baginya untuk diam. Ron menganggukkan kepalanya mendengar perkataan Chale. Saya mengerti. Ngomong-ngomong, Tuan Muda, Anda ingat bahwa Anda harus mengunjungi istana lusa, kan? Sebelum Raja mengumumkan dimulainya festival di alun-alun, para bangsawan dijadwalkan bertemu dengan putra mahkota. Itu bukanlah pertemuan serius atau pesta, tetapi sesuatu di antaranya. Pertemuan itu direncanakan berlangsung di sayap istana, tempat pertemuan penting biasanya diadakan. Aku ingin tahu apakah Taylor dan Cage baik-baik saja. Putra tertua yang tumbang dan pendeta wanita gila. Chale berpikir bahwa mereka berdua mungkin baik-baik saja. Baiklah, jangan pikirkan mereka berdua. Bahkan jika seseorang mengutuknya dari samping, dia akan duduk diam di sana sebelum kembali ke sini. Chale mengintip ke meja di depan mereka. Ada surat dari Eric di sana. Chale, kau tidak perlu melakukan apapun. Hyung Nim ini akan mengurus semuanya untukmu. Mengerti? Eric Welsman, salah satu bangsawan Timur Laut, mengiriminya sepucuk surat setiap hari. Sangat jelas bahwa Eric khawatir tentang apa yang mungkin terjadi. Chale mengambil surat itu di atas meja dan melemparkannya ke sudut. Lalu aku akan memastikan mereka membungkus sebotol minuman beralkohol terbaik kita. Bagus, Tuan Muda. Apa, bolehkah aku pergi sebagai pelayan pribadimu ke istana? Mengapa kamu menanyakan pertanyaan yang sudah jelas? Siapa yang akan pergi jika bukan kamu? Jawaban itu membuat Ron memutuskan untuk pergi. Orang-orang yang menyebut diri mereka, Aram, dan menguasai dunia bawah benua timur telah mulai memperluas jangkauan mereka ke benua barat. Aram hanyalah salah satu anggota organisasi, dan tidak ada yang tahu identitas asli mereka. Keluarga Molan adalah keluarga pembunuh generasi kelima yang berusaha menguasai malam di benua timur, dan Ron Molan, penerus keluarga Molan, membenci dan takut pada Aram ini. Tuan Muda, apa, kamu akan merasa sangat tenang di istana? Ron, cepat. Chale memandang ke arah Ron, yang setelah kembali dari waktu liburnya, menyanjungnya tidak seperti biasanya, dan bertanya dengan santai. Aku punya wajah dan tubuh yang tampan, bukan? Miau, anak-anak kucing itu mendengus pada Chale, tetapi mereka tidak bisa tidak setuju. Chale adalah pria tampan dengan tubuh yang ramping. Tentu saja, Tuan Muda kita adalah paket lengkap. Namun senyum itu segera menghilang. Apa yang barusan aku dengar? Suaranya sangat lembut, hangat, dan penuh perhatian. Bahkan terdengar seperti Ron ikut bermain bersamanya. Chale merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya, dan menoleh untuk melihat Ron berdiri di sana dengan senyum puas di wajahnya. Kalau begitu aku akan pergi sekarang. Aku harus melapor pada wakil kepala pelayan Hans. Ayo cepat. Ron segera pergi, dan kedua anak kucing itu masuk. Kurasa aku bisa membunuhnya jika dia lengah. Aku sudah menemukan cara untuk membunuhnya. Mengapa dia bersikap seperti ini? Chale menatap pintu yang tertutup itu cukup lama, sebelum ekspresi bingung memenuhi wajahnya. Tok tok tok, seseorang mengetuk pintu. Anak kucing merah Hong mulai berbicara. Baunya seperti serigala. Chale melihat ke arah pintu dan mulai berbicara. Masuklah, bisa melihat bocah serigala. Locke berdiri canggung di sana. Locke ragu-ragu sebentar, sebelum mulai berbicara. Halo, saya datang untuk mengucapkan terima kasih. Saya tidak tahu kapan waktu yang tepat untuk mampir, jadi, jika Anda berkenan, bolehkah saya mampir sebentar? Datang, silakan duduk. Baik. Locke duduk di sofa dan mengintip Chale. Tidak seperti kata-katanya sebelumnya yang membuat Locke teringat pamannya. Orang ini, bernama Chale Henitus, memiliki aura yang membuatnya sulit untuk didekati. Katakan apa yang ada di pikiranmu. Kau lihat, Locke tampak tengah memikirkan apa yang harus dikatakan, sebelum melompat dari kursi dan membungkuk ke arah Chale. Terima kasih banyak. Locke tampak sangat naif, takut, dan, dalam beberapa hal, bodoh. Dia benar-benar sesuai dengan profil yang digambarkan dalam novel tersebut. Kepribadiannya berubah dalam novel setelah mengamuk untuk pertama kalinya, tetapi tampaknya sekarang masih sama. Chale menanggapi ucapan terima kasih Locke. Tentu saja, itu adalah sesuatu yang patut disyukuri. Maaf, ya, Locke memasang ekspresi aneh di wajahnya saat ia duduk kembali.
Chale memperhatikan Locke duduk dan mulai berbicara. Tidak perlu berterima kasih lagi padaku, kau bisa pergi. Ah, sebenarnya sih begitu. Chale hanya diam memperhatikan Locke. Karena dia tahu bagaimana Locke akan bertindak, dia berusaha cepat-cepat mengusir Locke dari sini. Baiklah, Tuan Muda, Anda lihat. Locke tidak tahu harus mulai dari mana. Ia terus mengintip Chale sesekali sambil menatap kakinya. Locke menggigit bibirnya pelan beberapa kali. Ia tidak begitu menyukai kepribadiannya ini. Pada saat itu, Locke mendengar suara dingin. Katakan saja, permisi. Locke mengangkat kepalanya untuk melihat Chale. Ini adalah pertama kalinya Locke melakukan kontak mata dengan Chale sejak masuk ke ruangan. Chale terus melakukan kontak mata dengan Locke sambil terus berbicara. Bagus, saat kamu berbicara dengan seseorang, kamu harus melakukan kontak mata seperti ini. Dia melanjutkan, katakan saja apa yang ingin kau katakan. Chale melihat jam sebelum kembali menatap Locke, yang sedang menatapnya dengan ekspresi kosong di wajahnya. Setidaknya aku akan mendengarkan apa yang kamu katakan. Ah, Locke terkesiap. Ia mengepalkan tangannya yang gelisah dan akhirnya mulai berbicara. Aku adalah kakak laki-lakinya. Aku harus mengurus adik-adikku. Locke tahu bahwa dirinya masih banyak kekurangan untuk disebut sebagai anggota suku serigala. Namun, ia memiliki 10 adik yang harus ia lindungi dan rawat saat ini. Saya juga seorang keponakan dan seorang adik laki-laki. Suku serigala biru mencintai dan menyayangi Locke yang pengecut dan bodoh. Dia tidak bisa melupakan keluarga, teman, dan tetangganya yang sangat peduli padanya. Itulah sebabnya aku harus membalas dendam. Itulah sebabnya dia harus membayar kembali semua yang telah mereka ambil darinya. Locke menekan tangannya yang gemetar dan mengatakan apapun yang terlintas di benaknya. Begitu dia melakukannya, dia merasa kepalanya agak jernih. Dia lalu menundukkan kepala dan bisa melihat kakinya dan karpet. Dia lalu mendengar sebuah suara. Anak serigala muda. Locke mengangkat kepalanya. Chale Henitus, pemilik rumah besar yang bahkan tidak dapat diimpikan Locke saat ia tinggal di desanya, adalah seseorang yang menurut Choi Han Hyung layak untuk dipertaruhkan setidaknya 2/3 dari hidupnya. Kamu adalah seekor serigala. Serigala melindungi keluarga mereka dan mengutamakan mereka, bahkan sebelum mereka sendiri. Saya menganggap mereka sebagai suku yang patut dibanggakan. Saya sudah mendengar apa yang ingin Anda katakan. Pada saat itu, Locke dapat melihat dengan jelas pria ini dan semua yang ada di ruangan ini. Di kedua sisi Chale terdapat anak-anak kucing Cetribe yang lucu, dan sinar matahari yang masuk ke dalam ruangan membuatnya tampak sangat damai. Terima kasih banyak atas bantuanmu. Dan, tolong bantu aku. Sekali saja sudah cukup untuk mengucapkan terima kasih. Saya tidak ingin membantu Anda. Chale tidak ingin membantu Locke. Namun, dia tahu penderitaan yang dirasakan 10 anak serigala setelah kehilangan orang tua dan dukungan mereka. Dia mengalaminya sendiri. Lebih jauh, dia sudah terlibat dalam situasi ini. Dia tidak ingin bertanggung jawab atas segalanya. Namun, aku punya rencana untuk membuat kesepakatan denganmu. Sebuah kesepakatan, ya. Chale terus berbicara. Apa yang kamu butuhkan bantuannya? Dan apa yang bisa kamu lakukan untukku sebagai balasannya? Chale tidak punya keinginan untuk mengajari bocah serigala ini, yang tidak berpengalaman dalam hal apapun. Kembalilah ketika kamu sudah mendapatkan jawabannya. Locke berpikir sejenak, sebelum bangkit dari kursi dan menundukkan kepalanya. Saya mengerti, saya akan kembali menemui Anda setelah saya menemukan jawabannya. Tentu, Chale menepuk kepala Locke pelan sekali. Tatapan mata Locke saat dia mendongak cukup memuaskan. Chale meraih undangan sang putra mahkota dan turun dari kereta. Acara akan dimulai pukul 5 sore. Chale memandangi istana yang tak ada bandingannya dengan tanah Henitus dan kediaman mereka di ibu kota. Istana Kebahagiaan. Nama tempat pertemuan itu disebut Istana Kebahagiaan, dan dibangun oleh raja untuk berbagi kegembiraannya atas kelahiran putra mahkota. Tentu saja, raja kini lebih menyukai pangeran ketiga. Chale berencana untuk bertemu dengan Eric, Gilbert, dan Amiru di luar istana dan masuk bersama. Ia melihat ke arah istana dan mulai berpikir. Apakah ini juga klise? Kebetulan saja ada orang lain yang tiba di istana tepat saat Chale tiba. Wah, siapa ini? Bukankah ini tuan muda kita yang terkenal, Chale? Ia bisa merasakan ketidaksukaan dari orang di hadapannya hanya dari nada bicaranya. Orang yang mendekatinya adalah Neo,
penerus Viscontols. Mengapa aku harus bertemu dengan salah satu anak buah Fenian sekarang? Neotols adalah salah satu penjahat yang stereotip. Dia berkeliling untuk melakukan perintah Fenian. Desa tempat naga hitam disiksa adalah milik Viscontols. Dan orang-orang Viscontols tidak pernah menyukai keluarga Henitus. Itu karena, meskipun mereka hanya dipisahkan oleh satu gunung, perbedaan kekayaan mereka sangat drastis. Namun, di masa lalu, mereka pernah bersahabat dengan keluarga Henitus. Semua itu berubah setelah mereka berada di bawah fraksi Markis Stan 5 tahun lalu. Tentu saja, mereka tidak akan mengatakannya dengan lantang, tetapi mereka akan diam-diam mencoba menguasai pertemuan bangsawan Timur Laut. Kamu sendirian, mereka masih agak jauh dari pintu masuk istana, dan wakil kapten serta Ron sedang berbicara dengan penjaga untuk mendapatkan izin masuk. Cale, yang hanya membawa sedikit orang bersamanya, menatap Neo. Saya akan mengobrol sebentar dengan Tuan Muda Cale. Mintalah izin agar kami bisa masuk. Neo mengirim bawahannya ke penjaga, dan melangkah satu langkah lebih dekat ke Cale. Begitu mereka berdua berdiri sangat dekat, Neo mulai berbicara. Tuan Muda Cale. Neo memiliki senyum hangat dan ramah di wajahnya, saat dia berbicara dengan suara pelan yang hanya bisa didengar oleh Cale. Apa yang dilakukan sampah mengerikan sepertimu hingga datang ke istana? Kekanak-kanakan sekali. Apa seperti ini karena ini dunia di dalam buku? Atau karena ini dunia fantasi? Apa mungkin Pang seperti ini ada di dunia nyata juga? Pasti ada karena dia memprovokasiku seperti ini. Anak seorang Viscount berani berbicara seperti ini kepada anak seorang Count. Cale mengira hal itu hanya terjadi karena ini adalah sebuah novel, tetapi menghadapi hal ini membuat Cale sangat frustrasi. Aku bahkan bukan MC. Tidak bisakah aku menghadapi klise seperti ini? Cale hanya ingin memberitahu Ron untuk membunuh penjahat-penjahat bodoh yang tidak tahu diri ini. Cale terus menatap Neo. Ekspresi Neo semakin cerah. Bagi Neo, Cale hanyalah sampah yang tampak baik-baik saja dari luar. Bagi seseorang seperti Neo, yang harus menjilat Fenian sepanjang waktu di ibu kota, Cale adalah mangsa yang enak untuk diganggu. Apa, kamu mau melempar botol ke arahku? Atau kamu mau memukulku? Silakan saja. Dia hanya memprovokasiku. Dia melakukannya dengan sengaja. Dia tidak bisa membawa benda sihir apapun ke istana, jadi dia tidak akan bisa membawa alat perekam sihir ke dalam. Itulah sebabnya dia mencoba membuatku marah di sini. Jika Cale membuat keributan di sini, itu akan dianggap sebagai pertarungan antara sampah dan bangsawan terhormat. Itu hanya akan menguntungkan Neo, itulah sebabnya dia mencoba memprovokasi Cale untuk menjatuhkan nama keluarga Henitus. Cale hanya duduk di sana. Kemudian dia mendengar suara di dalam kepalanya. Itu adalah naga yang berbicara melalui sihir. Dasar bajingan, itu mengingatkanku pada si bajingan Fenian. Dia adalah antek Fenian. Walaupun Cale tidak dapat mengatakannya dengan lantang, naga itu terus berbicara dalam pikiran Cale. Haruskah saya membunuhnya? Saya rasa, hal itu tidak perlu dilakukan. Cale menggelengkan kepalanya pada naga yang mengikutinya namun tetap tidak terlihat. Pada saat itu, pandangan Cale beralih ke kereta baru yang baru saja tiba. Bang, pintu kereta tiba-tiba terbuka begitu kereta berhenti, dan Eric Welsman keluar dari kereta. Gilbert dan Amiru juga ada di dalam kereta. Cale memberi isyarat kepada Eric yang tengah bergegas mendekat dengan mata terbuka lebar, sambil menunjuk Neo dengan jari telunjuknya. Hyung Nim, suara tulus Cale yang memanggilnya, juga tatapan dingin di mata Cale, memberitahu Eric semua yang perlu dia ketahui. Singkirkan dia. Mata Cale yang berdiri dengan tenang menyampaikan pesan itu kepada Eric. Tuan Muda Neo, sudah lama tidak berjumpa. Ia pikir ia telah menemukan mangsa yang bagus, tetapi sekarang sulit untuk memburu mangsa ini dengan kehadiran Eric Welsman. Ya, Tuan Muda Eric. Saya harap Anda baik-baik saja. Kurasa mereka melindunginya. Meskipun dia sampah, dia tetap ada di pihak mereka. Neo memutuskan untuk tidak melakukan apapun setelah melihat mereka bertiga melindungi Cale. Eric menyadari niat Neo, dan perlahan berbalik untuk melihat Cale. Tatapan Neo juga beralih ke Cale. Baiklah, Cale diam-diam menatap Neo dengan tangan terlipat. Tatapan mata Cale sangat menghina. Dia tidak mengatakan apapun kepada Neo sejak tadi, tetapi tatapan dan bahasa tubuhnya mengatakan semua yang perlu dikatakan. Orang bodoh yang tidak berkelas. Cale berpaling setelah memperhatikan pupil mata Neo yang bergetar beberapa saat, dan menoleh ke belakang.
Ia mendengar laporan naga hitam di telinganya. Ada alasan mengapa dia membawa naga hitam bersamanya hari ini. Aku sudah selesai merekam suaranya. Chale telah meminta naga hitam untuk merekam semua yang terjadi hari ini. Chale awalnya tidak akan melakukan ini karena istana akan memiliki banyak penyihir yang sensitif terhadap mana. Tetapi naga hitam meyakinkannya bahwa hal itu tidak akan terdeteksi selama jangkauan rekaman suara itu kecil. Chale bertekad untuk menggunakan ini di masa depan untuk membuat Neo menangis darah sebelum menuju pintu masuk istana. Chale adalah tipe orang yang selalu membayar utangnya. Eric Welsman memperhatikan Chale berjalan pergi seperti saudara yang bangga. Ia berpikir bahwa surat-surat yang ia kirim setiap hari pasti berhasil. Mereka bertanya-tanya apakah itu karena Chale tidak mabuk. Setiap langkah Chale tampak santai dan tenang. Tuan Muda Neo, saya akan menemui Anda di dalam. Nona Muda Amiru dan Tuan Muda Gilbert, mari kita pergi. Ayo pergi. Ketiganya mengikuti Chale ke dalam istana. Sensasi aneh Gilbert dan Amiru terus tumbuh semakin jauh mereka mengikuti Chale. Namun, Chale tidak peduli, dan memutuskan akan memanfaatkan ketiga orang ini semaksimal mungkin hari ini. Tuan Muda Chalenim dari keluarga Pangeran Henitus memasuki aula. Chale dapat mendengar pelayan itu meneriakkan nama Eric, Gilbert, dan Amiru saat dia berjalan memasuki aula. Tidak buruk, Tuan Muda Chale. Di bagian depan aula perjamuan terdapat kursi putra mahkota, dan meja-meja dibagi berdasarkan wilayah. Alasannya, saya mungkin tidak perlu menjelaskan alasannya, kan? Terima kasih banyak, Nona Muda Amiru, tapi saya tahu alasannya. Ada 5 meja di dalam aula. Timur Laut, Barat Laut, Barat Daya, Tenggara, dan Tengah. Semuanya dibagi berdasarkan golongan bangsawan. Putra mahkota pandai dalam hal-hal seperti ini. Dia mengendalikan berbagai hal di belakang layar untuk membuat faksi-faksi saling bersaing sekaligus memaksa mereka untuk bersatu sesekali. Itu adalah keahlian sang putra mahkota. Namun, sang putra mahkota juga sangat teliti dalam memperlakukan dirinya sendiri. Meja putra mahkota terletak di bagian depan kelima meja ini, di lokasi yang sekitar 2 anak tangga lebih tinggi daripada meja lainnya. Kursi pangeran kedua dan ketiga 1 tingkat lebih rendah daripada kursinya. 1 tingkat lebih rendah dari meja putra mahkota adalah meja untuk pangeran kedua dan ketiga. Bahkan jika acara ini diselenggarakan oleh putra mahkota, akan aneh jika pangeran kedua dan ketiga tidak menghadiri pertemuan para bangsawan. Karena putra mahkota yang menjadi tuan rumah, ia memastikan untuk menunjukkan kesenjangan antara status mereka. Dia benar-benar memperhatikan detail-detail kecil yang tidak berguna ini. Putra mahkota, sebenarnya, semua orang yang menduduki posisi kekuasaan itu, bukanlah tipe orang yang cocok untuknya Chale. Meja kami paling dekat dengan pintu masuk, seperti yang diharapkan. Meskipun wilayah Timur Laut memiliki suara, mereka tidak memiliki rumah tangga yang cukup kuat untuk bersuara lantang. Chale mengangkat tangannya untuk menepuk bahu Eric. Senang sekali kursi kami dekat dengan pintu. Selain itu, senang juga karena kami tidak perlu menundukkan kepala ke arah orang lain di kursi kami. Daerah lain memiliki orang-orang kuat yang memimpin, seperti Markis Stan, yang harus dihormati dan ditundukkan oleh daerah lainnya. Tuan Muda Chale, saya senang usaha saya tampaknya membuahkan hasil. Upaya apa? Chale menatap Eric dengan kaget dan bingung, tetapi Eric berbalik dan dengan bangga berjalan ke meja yang paling dekat dengan pintu masuk. Mengapa dia seperti ini? Nona Muda Amiru menggelengkan kepalanya mendengar pertanyaan Chale. Gilbert menunjukkan reaksi yang sama. Chale lalu mengangkat bahu dan menuju ke meja. Tuan Muda Fenian Stan dari rumah tangga Markis Stan telah tiba. Chale mengerti mengapa Neotols tidak mengikuti mereka ke dalam istana kegembiraan. Fenian, Neotols berdiri tepat di belakang penerus Markis Stan. Fenian, Kal, Eric memanggil Chale, yang tiba-tiba mulai berjalan cepat ke tempat duduknya, tetapi Chale hanya melambaikan tangan dan duduk. Baiklah, selamat datang Tuan Muda Chale. Halo, Tuan Muda Chale. Halo, senang bertemu kalian semua. Keheningan tiba-tiba memenuhi meja, dan Chale meletakkan tangannya di bawah taplak meja tanpa orang lain menyadarinya. Sudah kuduga, dia dapat merasakan tubuh naga hitam yang tak terlihat itu bergetar. Aku baik-baik saja. Sudah kubilang aku baik-baik saja. Naga hitam tidak tahu bagaimana harus menanggapi karena trauma fisik yang diingat tubuhnya tidak selaras dengan rasionalitas di kepalanya. Aku baik-baik saja,
Aku adalah naga yang hebat dan perkasa. Chale telah memberitahu naga hitam ketika naga itu mengatakan ingin mengikutinya bahwa Fenian Stan juga akan berada di sana. Ia juga membuat naga hitam berjanji tidak akan membunuh Fenian Stan hari ini. Ia juga menjanjikan hal lain kepada naga itu. Nanti, aku pasti akan membunuh bajingan itu dan yang lainnya nanti. Naga hitam berencana mencabik-cabik mereka hingga menjadi partikel debu halus. Chale menenangkan naga hitam sambil mendengarkan suaranya yang sangat marah. Untungnya, kemarahan itu tampaknya tidak membuat mananya menjadi liar. Chale berpikir bahwa naga benar-benar makhluk yang sangat rasional. Chale memikirkan neraka yang menanti Fenian dan para idiot yang bersekutu dengan Marquis Stan di masa depan, dan berhenti menepuk-nepuk naga itu. Untungnya, naga itu tampaknya tidak akan mengamuk. Jika mengamuk, istana ini akan mudah hancur, dan Chale mungkin juga akan mati. Chale menghela napas lega sebelum melihat sekeliling. Dia bisa melihat kelompok Erik dan kelompok Fenian sedang menuju ke arah ini. Masuk akal, karena meja Fenian berada di sebelah meja Northwest. Ketuk, ketuk, naga hitam menggosokkan kepalanya ke kaki Chale. Baiklah, diamlah, tenanglah, lama tidak bertemu, Tuan Muda Chale. Fenian Stan, dia tampak memiliki lebih banyak kerutan sejak terakhir kali mereka bertemu, tetapi dia masih menunjukkan senyum lembut, seperti seorang bangsawan. Namun, Neotols ada di belakangnya dan tampak sangat cemas. Halo, Tuan Muda Fenian. Ini adalah pertemuan pertama kita sejak terakhir kali kita bertemu di wilayah Viscontols. Senyum lembut Fenian menjadi lebih tebal, sementara wajah Neo menjadi pucat pasi. Marquis Stan adalah salah satu dari 4 pemimpin politik kerajaan. Penerus orang tersebut mengunjungi wilayah timur laut. Tidak hanya itu, ia juga mengunjungi wilayah bangsawan berpangkat rendah seperti wilayah Viscontols. Hal itu jelas menunjukkan bahwa Viscontols berada di bawah faksi Marquis. Benar, aku pergi mengunjungi temanku, Tuan Muda Neo, dan sedang dalam perjalanan pulang. Ya, kami bilang kami akan minum bersama di ibu kota. Kami memang melakukannya. Chale dan Fenian tampak sangat tenang saat mengobrol satu sama lain. Namun, orang-orang yang menonton mereka tidak bisa setenang itu. Chale menatap Neotols yang sedang mengintipnya dan mulai tersenyum. Neo tersentak saat melihat senyum Chale. Ah, benar juga. Sehari setelah aku bertemu denganmu, Tuan Muda Fenian, salah satu kesatria Viscontols datang menemuiku. Saya dengar villa itu digeledah sampai bersih. Apakah semuanya baik-baik saja? Bahu Neo tersentak, dan Chale dapat melihat sudut bibir Fenian mulai berkedut. Apakah Anda sudah mendengarnya, Tuan Muda Fenian? Saya yakin Anda sudah mendengarnya karena Anda mengatakan bahwa kalian berdua adalah teman baik. Ya, sungguh menyedihkan mendengarnya. Ya, kau tidak tahu betapa terkejutnya aku mendengarnya saat aku sedang minum minuman untuk menghilangkan mabuk. Bagaimana mereka bisa mengobrak-abrik tempat itu sampai bersih dan tidak meninggalkan apapun? Mereka bilang kau kehilangan sesuatu yang sangat penting, Tuan Muda Neo. Orang-orang yang paling menyebalkan di dunia adalah mereka yang bibirnya lepas, mereka yang tidak memiliki kebijaksanaan, dan mereka yang benar. Chale bertingkah seperti ketiganya saat ini. Dia sangat bersenang-senang. Chale berbicara dengan hangat kepada Neo. Tuan Muda Neo, semangatlah. Kita pasti akan menghadapi situasi yang sulit dipercaya seperti itu setidaknya sekali dalam hidup kita. Ah, ya, kurasa begitu. Kau perlu minum untuk melupakan segalanya saat sesuatu yang mengerikan seperti itu terjadi. Tuan Muda Neo, mari kita mabuk-mabukan malam ini. Tuan Muda Fenian, apakah kau ingin bergabung dengan kami juga? Ia telah kehilangan kepercayaan Marquis sejak kehilangan naga hitam. Fenian mencurigai organisasi yang memberinya naga hitam berdasarkan kesaksian para kesatria dan bukti yang ditinggalkan. Tetapi ia tidak dapat menghilangkan kecurigaannya terhadap kelompok Chale, yang kebetulan bermalam di sana pada waktu yang sama. Namun, dia tidak punya alasan kuat untuk mencurigai Chale. Itulah sebabnya dia berbicara dengan Chale untuk memastikannya sekali lagi. Jika kamu minum dan kemudian bangun untuk minum minuman yang bisa menghilangkan mabuk, semua kenangan burukmu akan hilang. Terima kasih atas tawarannya, Tuan Muda Chale. Mungkin lain kali. Ah, mengecewakan memang, tapi kurasa lain kali akan mengecewakan. Kesatriamu sangat pucat, Tuan Muda Neo. Kau seharusnya sudah bersiap sebelumnya untuk situasi seperti itu. Bagaimana kau bisa kehilangan semua barang berharga itu sekaligus? Bergembiralah.
Kau mungkin tidak bisa mendapatkan kembali apa yang telah hilang, tetapi apa yang dapat kau lakukan? Kau harus terus hidup. Sampah sialan. Fenian tersenyum pada para bangsawan yang mengamatinya setelah mendengar bahwa dia pergi ke timur laut, dan menahan amarahnya. Naga bodoh itu dan bajingan lumpuh itu. Kemana dia pergi? Tuan muda Neo semangat. Cale tahu Neo akan dicabik-cabik lagi oleh Fenian. Tuan muda Cale memperhatikan Eric, yang tampak memiliki banyak hal untuk dikatakan tetapi tidak dapat menemukan cara untuk mengatakannya sebelum duduk kembali. Sekarang giliranku. Cale menganggukkan kepalanya setelah mendengar suara naga hitam dan melihat ke sekeliling meja. Para bangsawan timur laut semuanya menatapnya. Ini mungkin pertama kalinya mereka melihat Cale dalam versi yang normal. Itulah sebabnya Cale mengambil sebotol alkohol di depannya untuk memenuhi harapan mereka. Mereka semua langsung mengalihkan pandangan. Namun, orang-orang di meja lain masih memperhatikan Cale dengan rasa ingin tahu. Cale mengabaikan tatapan itu, sambil menyerahkan botol itu kepada Eric. Aku akan meminumnya nanti. Petik 2. Tentu. Cale mengalihkan pandangan dari Eric, yang berbicara tidak resmi untuk pertama kalinya sejak memasuki istana, dan melihat jam di pintu masuk aula. Sebentar lagi saatnya pesta dimulai. Itulah sebabnya para bangsawan semua duduk. Alasannya jelas. Dengan masuknya Fenian Stan, 3 keluarga kuat yang tersisa juga ikut masuk. Tuan muda Antonio Guerre dari rumah tangga Duque Guerre telah tiba. Antonio Guerre dari keluarga Adipati Guerre, wanita muda Karin Orsena dari keluarga Adipati Orsena, dan Markis Ailan, markis lainnya di kerajaan. Mereka semua masuk ke aula dengan bawahan mereka di belakang. Pintu ditutup setelah mereka semua masuk, tetapi tidak ada seorang pun yang berdiri untuk mengobrol dengan mereka. Cale bersandar dengan nyaman di kursinya dan melihat ke arah pintu masuk ruang perjamuan. Jam sudah mendekati pukul 5 sore. Klik, klik, jam menunjukkan tepat pukul 5 sore. Pintu besar terbuka dan tokoh utama pertemuan ini muncul bersama rombongan mereka. Pembantu itu hendak berteriak lebih keras daripada yang telah ia teriakkan sepanjang malam, tetapi orang di depannya mengangkat tangannya untuk menghentikan pembantu itu. Putra mahkota kerajaan Rohan, pangeran tertua kerajaan, Alberu Crossman. Ia tampak menikmati perhatian yang tertuju padanya saat ia menuju tempat duduknya yang tinggi tanpa perkenalan apapun. Semua bangsawan berdiri untuk menyambutnya, dan putra mahkota Alberu meninggalkan pangeran kedua dan ketiga saat ia menuju tempat tertinggi di aula. Ledakan, begitu dia berdiri di depan kursinya, pintu tertutup. Itu berarti semua orang sudah hadir. Putra mahkota Alberu menatap pangeran kedua dan ketiga, serta semua orang lainnya dan mulai berbicara. Selamat datang. Terima kasih telah menanggapi undangan saya. Disinilah ia tidak perlu diperkenalkan. Alberu melihat ke bawah dari atas. Cale menatapnya kosong, sebelum kembali melihat jam. Sudah saatnya mereka tiba di sini. Orang yang selama ini menjadi bahan gosip para bangsawan di sini belum juga datang. Cale dapat mendengar putra mahkota mulai berbicara. Orang-orang berharga yang akan membuat kerajaan ini bersinar. Para pemimpin masa depan kerajaan kita. Pangeran ini sangat senang bahwa kalian semua telah datang ke pertemuan ini. Putra mahkota perlahan-lahan menghidupkan mesin lidahnya yang fasih. Saat itulah, putra mahkota mengalihkan pandangannya ke pintu masuk. Pintu yang tertutup didorong, seolah-olah dibuka kembali. Dia bisa mendengar suara celoteh melalui celah yang tercipta. Cale mulai tersenyum diam-diam. Pada saat itu, seorang pelayan bergegas menghampiri putra mahkota dari pintu masuk yang berbeda. Mereka di sini, Cale yakin. Pada saat itu, sang putra mahkota tampak berpikir sejenak, sebelum ia melambaikan tangan kepada kesatria yang mengintip ke dalam. Pintu besar itu terbuka sekali lagi. Karena yang dituju adalah putra mahkota, pelayan itu tidak berani memanggil nama orang itu. Namun, tidak perlu melakukannya. Tepat waktu, kursi roda memasuki ruang perjamuan. Taylor Stan, putra sulung Markis Stan yang lumpuh. Ia tiba di aula perjamuan bersama pendeta wanita gila Cage. Pada saat itu, tatapan Taylor dan Cage dengan cepat beralih melewati Cale tanpa ada yang menyadarinya. Namun, itu sudah cukup bagi mereka bertiga.